Bagaimana bisa? Begitu Jerry Xiao mengatakan ini, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Ada keringat dingin di dahi Finlay Chen. Dennis Yu tewas di tangan pemuda di depannya. Hal yang paling menakutkan adalah dia baru saja menyerang pemuda ini. Yang lain juga melebarkan mata mereka, dan mereka tidak pernah mengira bahwa Dennis Yu yang begitu kuat akan mati di tangan pemuda di depan mereka. Jerry Xiao putus asa, dan dia berkata, "Paman Zong, pergi dan beritahu ayahku." Baik. Paman Zong melirik Cameron Lin dengan tenang, dan melihat bahwa Cameron Lin tidak menghentikannya, dan buru-buru berlari menuju ruang rahasia tempat Loki Xiao berada. Yang lain tidak berani bergerak karena takut Cameron Lin tidak akan senang. Tempat Loki Xiao dijaga oleh lingkaran sihir, bahkan sebagai seorang putra, Jerry Xiao tidak berani menginjakkan kaki dengan sembarangan. Tapi Paman Zong, sebagai orang kepercayaan Loki Xiao, pada dasarnya harus menangani semua urusan keluarga Xiao. Dia bertanggung jawab untuk menjaga lingkaran sihir di sini. Paman Zong datang ke pintu ruang rahasia dengan 7 putaran dan 8 putaran. Paman Zong tidak ragu-ragu, dia memecahkan lingkaran sihir, membuka pintu ruang rahasia, dan masuk. Saat ini, hanya ada Loki Xiao di ruang rahasia. Kali ini Loki Xiao tersenyum dan melihat sepucuk surat di tangannya. Melihat Paman Zong bergegas masuk, Loki Xiao menyimpan surat di tangannya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Kenapa kamu terburu-buru?" Loki Xiao memandang Paman Zong dan membentak pelan. "Ketua, ada masalah." Cameron Lin datang untuk membuat perhitungan. Paman Zong berkata dengan tergesa-gesa. Dennis Yu telah mati di tangan Cameron Lin, dan sekarang Cameron Lin berada di luar halaman. Berbicara sampai sini, mulut Paman Zong sudah bergetar. Kekuatan Loki Xiao dan kekuatan Dennis Yu bukanlah tandingannya. Dennis Yu mati di tangan Cameron Lin. Bahkan jika Loki Xiao menyerang, dia tidak akan bisa memenangkan Cameron Lin. Apa? Ada ekspresi kaget di mata Loki Xiao. Dennis Yu mengikuti instruksinya untuk menangani Cameron Lin. Dia Jux mengirim seseorang untuk menyelidiki Cameron Lin, tetapi di tingkat dewa, dengan kekuatan Dennis Yu itu sudah lebih dari cukup untuk memenangkan Cameron Lin. Namun kini Dennis Yu tewas di tangan Cameron Lin. "Ketua, bagaimana menurutmu?" Cameron Lin masih menunggu di luar. Paman Zong berdiri di samping dan mengingatkan dengan lembut. "Ayo, kita temui Cameron Lin." Loki Xiao memikirkan berita yang baru saja dia terima dari alam rahasia Kunlun, dan alisnya terulur. "Jerry, bawa Tuan Lin masuk." Jerry Xiao, yang berada di luar, mendengar transmisi suara Loki Xiao, tidak berani mengabaikan, dan berkata kepada Cameron Lin. "Ayo masuk." Cameron Lin selesai berbicara terlebih dahulu dan berjalan ke halaman. Dan master dari keluarga Xiao di belakangnya saling memandang. Meskipun Cameron Lin tidak berbicara, mereka tidak berani pergi. Mereka hanya bisa mengikuti Cameron Lin dan berjalan ke halaman. "Tuan Lin, kamu adalah master dari tingkat dewa, mengapa repot-repot merepotkan generasi muda ini?" Di halaman, Loki Xiao mengerutkan kening saat dia melihat keluarga Xiao yang kuat di belakang Cameron Lin. Kepala keluarga. Semua orang di keluarga Xiao berteriak dengan sedih. Melihat Loki Xiao saat ini, mereka memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Cameron Lin. Sebagai yang terkuat di keluarga Xiao, kapan mereka begitu lemah di depan orang lain? "Aku tidak pernah mempermalukan mereka, belum lagi mereka puluhan tahun lebih tua dariku. Aku tidak punya junior seperti ini," kata Cameron Lin ringan. Loki Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Lin memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Nenek moyang dari keluarga Xiao juga orang yang kuat dan abadi. Kenapa tidak kita tinggalkan saja untuk hari ini?" "Hahaha." Cameron Lin terkekeh dan berkata, "Keluarga Xiaomu datang menggangguku lebih dulu, tapi sekarang mereka tidak bisa melawan. Ingin aku melupakan begitu saja, bagaimana mungkin semudah itu?" "Dennis Yu sudah mati." Tuan Lin tidak puas. Loki Xiao mengerutkan kening, dan melanjutkan, "Jika Tuan Lin bersedia menjadi pemujaan keluarga Xiaoku bersedia mengirimmu ke Kunlun. Dengan Tuan Lin yang memiliki bakat di alam rahasia Kunlun, tanah itu abadi."
Loki Xiao memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Is tidak percaya bahwa seseorang yang menekuni seni bela diri dapat menahan godaan untuk pergi ke alam rahasia Kunlun. Berhentilah berbicara omong kosong, keluarga Xiao Mu tidak cukup memenuhi syarat. Cameron Lin hanya berkata, aku ingin semua ramuan berusia 1000 tahun dan bus eksotis dari keluarga Xiao Mu, dan kemudian beri aku berita tentang alam rahasia Kunlun yang kamu tahu, aku akan pergi setelah mendapatkannya, dan masalah ini bisa dilupakan. Cameron Lin, jangan terlalu sombong. Finlay Chen mencibir, ini keluarga Xiao. Di depan kepala keluarga kami, kamu berani menjadi begitu sombong. Bodoh. Setelah bentakan Cameron Lin, sebuah tamparan ditembakkan di udara dan mengarah ke wajah Finlay Chen dengan cara yang menggelegar. Bang! Tubuh Finlay Chen langsung terpelanting, seteguk darah bercampur gigi keluar dari mulutnya, dan wajah kanannya merah dan bengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kabut di wajah Loki Xiao melintas, Cameron Lin menembak wajahnya di depan pemujaan keluarga Xiao-nya, tetapi tidak menempatkannya di matanya, tetapi berpikir bahwa situasinya lebih baik daripada yang lain, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya, berkata, bahwa Finlay Chen. Kemudian dia menoleh untuk melihat ke arah Cameron Lin, dan berbisik, Tuan Lin, ikuti aku akan meminta Jerry mempersiapkan hal-hal yang kamu inginkan. Segera setelah memberikan tanda kepada Jerry Xiao, dia berkata, pergi ambilkan ramuan berumur 1000 tahun dan buah yang berbeda dari rumah harta karun. Jerry Xiao mengangguk dan berlari keluar, dia tidak ingin tinggal di sebelah Cameron Lin sedetik pun. Tuan Lin, ikut denganku, semua informasi tentang alam rahasia Kunlun ada di tempatku. Loki Xiao memandang Cameron Lin dan berkata dengan suara rendah. Cameron Lin mengangguk dan berkata dengan ringan, pimpin jalan. Ketika dia datang ke ruang kerja Loki Xiao menemukan informasi yang mencatat alam rahasia Kunlun dan meletakkannya di depan Cameron Lin. Cameron Lin membalik-baliknya dengan cepat, setelah setengah jam Cameron Lin mengumpulkan informasi. Banyak dari hal-hal ini bersifat spekulatif. Tidak sedetail yang dilihat Cameron Lin di perpustakaan keluarga Suanyuan. Sebagian besar catatan tentang alam rahasia Kunlun adalah hal-hal yang sudah diketahui Cameron Lin. Hanya ada beberapa tulisan tangan yang relatif baru, yang mencatat apa yang terjadi setelah Cameron Lin masuk Tianyuan. Dari apa yang dilihat, leluhur keluarga Xiao hanya biasa di alam rahasia Kunlun. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Tianyuan. Mereka hanya tahu bahwa keluarga kerajaan dan junior dari keluarga kerajaan di Tianyuan belum keluar, dan ada berita pertarungan di luar Tianyuan. Kakek buyut keluarga Xiao tidak tahu persis apa yang terjadi, dia hanya tahu bahwa beberapa dewa bumi yang kuat telah jatuh selama pertempuran itu. Dan sekarang keluarga Qing dan keluarga kerajaan Zheng telah bergabung dengan keluarga kerajaan besar lainnya, dan ketiga keluarga tersebut bahkan setara dengan keluarga lainnya. Kini alam rahasia Kunlun sedang bertempur sengit. Meski tak satu pun dari kedua belah pihak yang mengambil tindakan, bumi yang kuat abadi itu sudah sirna, dengar-dengar tiap keluarga sudah tumbang. Cameron Lin tinggal di rumah Xiao selama lebih dari 1 jam sebelum membawa Dervin Pei dan pergi dari rumah Xiao dengan puas. Meskipun tidak tahu mengapa Loki Xiao bekerja sama begitu banyak, dia hanya perlu mendapatkan manfaatnya. Jika keluarga Xiao berani menyerang lagi, dia tidak akan keberatan menghapus keluarga Xiao. Setelah Cameron Lin kembali ke rumah Zhong, 3 keluarga lainnya mengirim orang untuk mengantar Cameron Lin pergi, tetapi Cameron Lin menolak. Bahkan tidak melihat kakek buyut Zhong. Dia tahu bahwa keluarga-keluarga ini melihatnya, tetapi mereka hanya berusaha memenangkannya, tetapi dia sama sekali tidak menyukai Kunlun. Vitalitas dunia di dekat kolam pencucian pedang di Gunung Langya masih lebih baik daripada vitalitas nenek moyang keluarga Kunlun seperti keluarga Zhong. Sungguh kaya, dan Is tahu bahwa batas alam rahasia Kunlun akan semakin kokoh. Mungkin akan sulit bagi Kunlun untuk menyerap vitalitas dunia di alam rahasia Kunlun dengan bantuan bentukan-bentukan dalam 100 tahun ini. Mungkin di masa depan, konsentrasi vitalitas di langit dan bumi akan lebih tinggi daripada di tempat biasa, tetapi itu pasti tidak lebih baik.
Tapi setelah Cameron Lin pergi, keluarga Xiao menjadi kabur. Para master dari keluarga Xiao berkumpul bersama, dan beberapa senior bahkan memandang Loki Xiao dengan ketidakpuasan. Jika bukan karena kekuatan Loki Xiao yang kuat, mungkin beberapa senior akan mengambil tindakan terhadap Loki Xiao saat ini. Ketua, kamu sepertinya membuat keputusan ini hari ini dengan sedikit tergesa-gesa. Seorang senior tidak bisa menahannya lagi dan berkata dengan tidak puas. Mengapa, apa kamu keberatan? Loki Xiao melirik banyak orang kuat yang hadir, dan bertanya dengan dingin. Tidak berani. Pipi kanan Finlay Chen bengkak dan dia berkata dengan dingin, aku hanya tidak tahu bahwa kepala keluarga menyerahkan begitu banyak ramuan apa yang akan dilakukan keluarga Xiao di masa depan. Bagaimana menjelaskan kepada kakek buyut? Kata-kata Finlay Chen penuh ketepatan di mana-mana, dan terlihat bahwa dia sangat tidak puas dengan kelambanan Loki Xiao sekarang. Jika tidak menyerahkan obat mujarab, bisakah kita semua bertahan? Loki Xiao melirik Finlay Chen dan berkata dengan ringan. Kamu. Finlay Chen terdiam beberapa saat tetapi masih berkata ini adalah keluarga Xiao. Bisakah banyak dari kita, dengan kartu truf keluarga Xiao, masih tidak dapat berurusan dengan generasi yang lebih muda? Generasi muda. Loki Xiao tertawa jijik, dan momentum di tubuhnya tiba-tiba meledak dan semua orang di aula tidak bisa bernapas. Semua orang memiliki ekspresi ketidakpastian di mata semua orang, tidak tahu mengapa Loki Xiao begitu tiba-tiba. Kamu pikir kamu kuat, tapi di mataku, apa bedanya kamu dan semut? Loki Xiao memandang orang-orang di aula dan berkata dengan dingin. Dan aku tidak bisa dibedakan dari semut di mata Cameron Lin. Percaya atau tidak, jika kita melawan sekarang, Cameron Lin bisa membuat kita keluarga Xiao tidak punya orang yang hidup dalam waktu 1/4 jam. Loki Xiao dengan dingin memandang orang-orang dari keluarga Xiao di aula. Orang-orang ini mengira mereka di antara para dewa ketika mereka mencapai alam dewa. Mereka menganggap diri mereka sangat tinggi, tetapi setelah dia berkultivasi selama setengah langkah, dia dapat dengan jelas mengenal orang-orang dan dewa. Dia bisa dengan mudah membunuh dewa puncak dalam hitungan detik, belum lagi Cameron Lin yang lebih kuat. 3 hari berlalu dalam sekejap. Sebuah berita menyebar perlahan ke seluruh Kunlun. Seseorang melihat kakek buyut keluarga Xiao yang seharusnya berada di alam rahasia Kunlun membawa seorang pemuda dan 2 orang lelaki tua kembali ke tanah leluhur keluarga Xiao di Kunlun. Tiba-tiba, pegunungan Kunlun menjadi bergolak. Junior dari berbagai keluarga dilarang keras untuk keluar. Baik Cameron Lin maupun keluarga Xiao tidak dapat memprovokasi mereka. Tinggal di rumah tidak akan menimbulkan masalah. Hanya keluarga Gu Jiaji Jiazong yang diam-diam mengirim seseorang ke pintu untuk mengetahui apakah Xiao Jia kakek buyut benar-benar kembali. Namun, sebelum mereka dapat mengetahui informasinya, keluarga Xiao merilis berita itu sendiri. Untuk merayakan kembalinya kakek buyut, semua orang diundang ke keluarga Xiao untuk jamuan makan. Kabar yang keluar saat ini membuktikan keaslian gosip tersebut. Keluarga yang telah berteman dengan keluarga Xiao sempat bersuka cita untuk beberapa saat, sementara 3 orang lainnya sedang mempersiapkan hadiah dan berencana mengunjungi kakek buyut keluarga Xiao. Dan di keluarga Xiao saat ini, itu adalah suara orang-orang. Seorang pria muda dengan pakaian brokat duduk di halaman keluarga Xiao. Burung bangau putih besar panjangnya 5 atau 6 meter. Burung ini sangat megah. Bulunya seperti baja. Cakar tajamnya bersinar dengan cahaya dingin. Kakek buyut keluarga Xiao berdiri di samping, di antara kata-kata, sangat menghormati orang muda. Tuan muda, keluarga Xiao sederhana, tolong jangan tersinggung. Tuan Xiao serius, dia tersenyum dan berkata. Kami menjadi biasa dalam perjalanan ini untuk melakukan bisnis, bukan untuk kebahagiaan. Namun, aku mendengar dari perkataan bawahan bahwa sesuatu terjadi di keluarga Xiaomu baru-baru ini, apakah kamu membutuhkan Si Dong dan Si Nan untuk menyelesaikannya? Yakov Si melirik kakek buyut keluarga Xiao dan bertanya dengan tenang. Kakek buyut dari keluarga Xiao baru-baru ini menerobos ke tahap tengah dari keabadian,
Dan itu dianggap sebagai tingkat kelas menengah dalam penyembahan keluarga Tasi, dan juga yang terkuat di antara kelompok fana mereka, layak baginya untuk memenangkan satu atau dua. Tidak perlu. Kakek buyut keluarga Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata. Tapi seorang junior yang tidak tahu bagaimana mendapatkan kesempatan misterius untuk menerobos dalam hal biasa, bahkan jika dia menerobos ke alam keabadian secara kebetulan, di tingkat seni bela diri biasa, dia tidak bisa berlatih teknik abadi yang serius sama sekali. Aku bisa menyelesaikannya dengan mudah. Setelah aku menekan 3 orang lainnya besok, aku akan menyelesaikannya secara pribadi. Mata kakek buyut Xiao begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Itu hanya orang biasa, mengapa keluarga Xiao mau melakukannya sendiri? Jika orang itu berani datang besok, aku akan membiarkan Tuan Si pergi dan menyelesaikannya. Yakov Si menggelengkan kepalanya, jelas tidak memandang Cameron Lin. Rumah Zong, di rumah kecil tempat Cameron Lin berada. Orang-orang dari garis Riro Zong semua berkumpul di sini. Awalnya karena kekuatan Cameron Lin, status mereka di keluarga Zong meningkat tajam, tetapi hari ini, setelah berita kembalinya kakek buyut dari keluarga Xiao, semua sedikit berubah. Terutama orang-orang di garis kepala keluarga hampir tertawa ketika mereka melihat mereka. Di halaman, Riro Zong mengerutkan kening. Jika kakek buyut dari keluarga Xiao meminta balas dendam Cameron Lin, orang-orang dalam garis mereka mungkin juga akan membalas dendam. Dapat mengharapkan Cameron Lin untuk memblokir kakek buyut keluarga Xiao, sehingga kakek buyut keluarga Xiao tidak berani main-main. Tuan Qian dan Dervin Pei juga memiliki kekhawatiran di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kepercayaan pada Cameron Lin, kali ini berbeda. Kakek buyut Xiao adalah manusia yang kuat, dan ketiganya yang datang bersama keluarga Xiao kali ini, mungkin juga dari alam rahasia Kunlun, kurang jelas bagaimana kekuatannya. Tuan muda Cameron, kenapa kita tidak kembali ke Langya dulu? Tuan Qian berdiri di samping dan berkata setelah hening beberapa saat. Sekarang orang-orang dari keluarga Zong memperhatikan kita. Selama kita punya ide untuk pergi, mereka akan memberitahu keluarga Xiao, dan kita tidak bisa pergi sama sekali. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Lagi pula orang-orang ini tidak cukup untuk membuatku melarikan diri. Hari berikutnya, keluarga Xiao, yang telah ditinggalkan selama beberapa hari, menjadi hidup. Orang-orang yang menerima pemberitahuan dari keluarga Xiao tidak berani untuk tidak mematuhi niat keluarga Xiao, dan bergegas ke keluarga Xiao dengan hadiah yang berat. Keluarga yang tidak ingin menimbulkan masalah juga gigit jari dan memimpin tim ke keluarga Xiao oleh pemiliknya sendiri. Keluarga kuno dari keluarga Ji dari keluarga Zong adalah ketiga kakek buyut dan pemilik keluarga serta generasi muda dari keluarga tersebut mengunjungi pintu secara pribadi. Setelah sampai di keluarga Xiao, pemilik dan kakek buyut dibawa ke halaman dalam, sedangkan murid generasi muda diterima oleh murid-murid muda keluarga Xiao di ruang perjamuan halaman luar. Generasi muda di Kunlun, kecuali orang-orang dari garis Riro Zong, pada dasarnya telah tiba. Ada selusin orang duduk langsung di ruang perjamuan keluarga Xiao, semuanya anak muda dari Kunlun. Di bawah kepemimpinan Jerry Xiao, Yakov Si juga masuk ke ruang perjamuan, melirik, mengangguk dan berkata dalam hati, vitalitas langit dan bumi di sini tidak lemah. Meski tidak sebaik alam rahasia Kunlun. Kali ini kamu bisa memetik sedikit dan membawanya kembali ke alam rahasia dan membudidayakannya. Setidaknya kamu bisa mengolah beberapa. Keluarga Si mereka bukanlah keluarga besar di alam rahasia Kunlun, ada juga tanah abadi yang duduk di dalam keluarga. Meski sudah sangat tua, selama mereka tidak duduk, keluarga umum tidak akan berani menghadapinya. Budidaya setengah langkah manusia dewa sudah cukup untuk dijadikan persembahan dalam keluarga mereka. Melihat Yakov Si dan Jerry Xiao masuk, penonton tiba-tiba terdiam. Semua mata tertuju pada Yakov Si, lebih fokus pada Yakov Si. Menurut kabar, kakek buyut Xiao kembali bersama beberapa orang. Jerry Xiao akrab dengan mereka, dan apakah pemuda aneh di hadapannya ini sombong terhadap alam rahasia Kunlun? Mereka lahir di Kunlun, dan secara alamiah mereka tahu tentang alam rahasia Kunlun.
Jika pemuda yang di hadapannya itu berasal dari alam rahasia Kunlun, kalau bisa dibawa ke alam rahasia olehnya. Jerry Xiao ini. Mark Zhong berdiri dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Jerry Xiao tidak berani mengungkapkan identitas Yakov Si sesuka hati, dan menoleh untuk melihat Yakov Si. Aku Yakov Si, dari Kunlun. Yakov Si melengkungkan tangannya ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Karena ingin merekrut kelompok berbakat dari orang-orang ini, sikapnya tidak boleh terlalu arogan. Semua tercengang. Meski sempat berspekulasi, konfirmasi bahwa pemuda yang berasal dari alam rahasia Kunlun saat ini masih membuat mereka sedikit tidak bisa dipercaya, seperti meremehkan orang luar yang biasa-biasa saja. Ketika menghadapi Yakov Si, mereka selalu merasa lebih rendah dari orang lain. Yakov Si sangat disenangi mata semua orang. Meski bakatnya bagus dalam alam rahasia Kunlun, ia bukanlah kelompok teratas, ia tidak lebih dari puncak para dewa, dan hanya bisa dianggap menengah ke atas. Dalam alam rahasia Kunlun hanya ketika dia memandang orang lain untuk pestanya, dia adalah pusat penonton, di mana akan seperti hari ini. Saat ini, dia benar-benar jatuh cinta pada hal biasa. Tuan muda, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ini adalah pemimpin generasi muda kita di pegunungan Kunlun. Jerry Xiao minggir dan berkata lirih, dia langsung memanggil Yakov Si tuan muda dengan kakek buyut keluarga Xiao. Dia sudah bertekad akan mengikuti kakek buyut keluarga Xiao untuk pergi ke alam rahasia Kunlun untuk berlatih, dan tujuan kedatangan Yakov Si ke sini juga jelas, tidak tahu mana yang beruntung akan disukai oleh Yakov Si. Mengikuti petunjuk Jerry Xiao, pandangan Yakov Si menjauh, dan dia tiba-tiba melihat Reni Ji duduk di meja utama. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya secara langsung. Dia tidak menyangka bahwa kali ini di alam bawah, dia akan menghadapi alam yang lebih misterius. Jerry Xiao, siapa gadis cantik ini, kamu tidak mau memperkenalkan padaku? Wajah Jerry Xiao menjadi pucat dalam sekejap. Dia tahu apa maksud tatapan Yakov Si, tetapi dia tidak akan pernah berani menyinggung Yakov Si. Dia hanya bisa memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, Tuan muda, ini Nona Reni Ji dari keluarga Ji, adalah mutiara pegunungan Kunlun kami. Mendengar perkenalan Jerry Xiao, Yakov Si tidak bisa menahan diri lagi, mengabaikan yang lain, berjalan menuju Reni Ji, dan berkata, Nona Ji, aku Yakov Si dari keluarga Si di Kunlun, maukah kamu pergi ke alam rahasia bersamaku? Berlatih di Kunlun. Yakov Si sama sekali tidak mau kemana-mana, ia yakin bahwa alam rahasia Kunlun memiliki godaan yang fatal bagi masyarakat awam tersebut, dan ia tidak yakin Reni Ji bisa menahan godaan alam rahasia Kunlun. Dan kalaupun Reni Ji tidak mau, wanita yang disukai Yakov Si langsung menyambarnya karena dia tidak percaya bahwa masih ada orang yang bisa menghentikannya. Laki-laki yang hadir sakit hati, tidak percaya Reni Ji bisa menahan godaan alam rahasia Kunlun, sedangkan perempuan cemburu dan iri pada Reni Ji, dan mereka benci karena bukan mereka yang mendapat kesempatan ini. Reni Ji juga terpana, tak menyangka Yakov Si begitu lugas. Tapi alam rahasia Kunlun ini memang sangat menarik. Reni Ji menunduk mata indah dengan jejak keinginan yang meluap. Tetapi bahkan setelah dia memulihkan, dia berbisik, Reni merasa berlatih di sini tidak buruk, jadi dia tidak akan pergi ke alam rahasia bersama Tuan Muda Si. Meski alam rahasia Kunlun sangat menggiurkan, namun Is tidak berniat mengubahnya dengan tubuhnya. Tatap mata Yakov Si berarti Is telah melihat lebih banyak dan tanpa sadar Is membandingkan Yakov Si dengan Cameron Lin, dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Ya, selain lahir di alam rahasia Kunlun, Yakov Si memang tak ada tandingannya dengan Cameron Lin. Apa? Semua orang memandang Reni Ji dengan ngeri. Mereka tidak menyangka Reni Ji akan menolak. Ini adalah kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Yakov Si Jux tercengang. Dia tidak menyangka Reni Ji akan menolak. Ekspresi wajahnya menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Yakov Si perlahan mendekati Reni Ji dan berkata dengan dingin, sudah menjadi berkahmu aku tertarik denganmu, tidakkah kamu pikir kamu bisa melarikan diri jika aku tertarik denganmu? Wajah Reni Ji menjadi pucat. Dia tidak menyangka sikap Yakov Si begitu keras. Tuan Muda Si, tenangkan dirimu.
Sosok kakek buyut Ji melayang dari pintu, dan dengan cepat berkata, Reni hanya tidak memikirkannya baik-baik, nanti aku kembali dan berbicara dengan Reni, tunggu sampai Tuan Muda Si kembali ke dunia rahasia, Reni pasti akan pergi ke alam rahasia Kunlun bersamamu. Kakek berkata dengan sedih, diam, kembalilah bersamaku dulu. Kakek buyut Ji mendengus, melengkungkan tangannya ke arah Yakovsi, dan berbalik untuk pergi bersama Reni Ji. Orang tua, anggap kamu tahu diri, kata Yakovsi dengan jijik saat kakek buyut Ji pergi bersama Reni Ji. Usai berkata, Yakovsi menoleh untuk melihat yang lain dan berkata dengan dingin, kamu beruntung sekali bisa bertemu denganku. Kali ini aku akan mengantar 5 orang pulang saat aku kembali ke alam rahasia Kunlun. Kamu akan minum pilnya, 3 bulan kemudian ikut denganku kembali ke dunia rahasia. Setelah berbicara, dia menunjuk ke Gitagu, Mark Zong, dan lainnya. Wajah orang yang terlihat menunjukkan kegembiraan, tetapi melihat pil di tangan Yakovsi. Ini satu-satunya kesempatan bagi kalian untuk memasuki alam rahasia Kunlun. Kalian bisa mempertimbangkan untuk memakannya atau tidak. Yakovsi memandang kelima orang itu dan berkata dengan dingin. Beberapa orang saling memandang. Mark Zong memimpin untuk keluar, mengambil pil dan menelannya. Ketika yang lain melihatnya, ketidakberdayaan muncul di mata mereka, dan mereka juga mengambil pil itu dan memakannya. Perjamuan keluarga Xiao berlangsung selama 2 jam dan berakhir orang-orang dari berbagai keluarga kembali ke rumah satu persatu. Rumah Gu. Kakek buyut keluarga Gu dan kepala keluarga Gu, Franz Gu, datang ke halaman tempat tinggal Gita Gu. Kakek, paman. Saat ini, Furuhara Gu sudah berada di halaman Gita Gu. Gita, kamu baik-baik saja kan? Franz Gu menatap Gita Gu dengan cemas di matanya. Ayah, aku baik-baik saja. Gita Gu memandang Franz Gu dengan senyum masam meskipun dia tidak tahu pil apa yang diberikan Yakovsi kepada mereka, hanya racun yang bisa mengendalikan orang. Keluarga Xiao sangat menipu orang-orang sehingga mereka ingin keluarga Gu menyerahkan 60% sumber daya. Jika keadaan terus seperti ini, keluarga Gu mungkin menjadi pengikut keluarga Xiao. Franz Gu menghela nafas panjang, ekspresi sedih di matanya tidak bisa disembunyikan. A3. Kakek luhur Jux menghela nafas dan berkata, fakta bahwa orang tua itu kembali dan keluarga Xiao mendominasi pegunungan Kunlun telah ditentukan. Kita tidak punya cara untuk membiarkan anak-anak dari keluarga Gu menjadi ditindas. Jika tidak berhasil, keluarga Gu kita akan mundur dari Kunlun. Apa? Wajah Furuhara Gu dan Gita Gu kaget. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada kakek buyut keluarga Gu dan Franz Gu di keluarga Xiao. Mereka tidak menyangka keluarga Xiao terlalu berlebihan sehingga mereka akan membagi 60% sumber daya keluarga Gu. Bagaimana dengan keluarga Ji dan keluarga Zong? Gita Gu bertanya ragu-ragu. Sama dengan keluarga Gu, bisik Franz Gu. Sial, paling tidak kita akan melawan mereka. Mata Furuhara Gu merah dan dia berteriak. Jangan sembarangan, ada manusia dewa di keluarga Xiao, bagaimana kita bisa melawan mereka? Teriak kakek buyut keluarga Gu. Kakek buyut, bukankah Cameron Lin juga tingkat manusia dewa? Kata Furuhara Gu tidak yakin. Cameron Lin. Setelah ragu-ragu beberapa saat, kakek luhur keluarga Gu tidak tahu harus berkata apa lagi. Cameron Lin memang memiliki kekuatan manusia dewa tetapi dia tidak tahu apakah itu orang tua dari keluarga Xiao. Jika pertaruhan ini kalah, mereka akan dihancurkan. Keluarga Ji. Mata Reni Ji merah dan bengkak terbaring di tempat tidur, jelas sedang menangis. Dan kakek buyut keluarga Ji memimpin kepala keluarga dari keluarga Ji keluar, jejak kilatan yang tak tertahankan di mata kepala keluarga Ji, dan dia berbisik, kakek buyut, apakah kita benar-benar ingin mengirim Reni ke dunia rahasia? Reni tidak bijaksana, bukankah kamu bijaksana? Kakek buyut keluarga Ji melirik majikan keluarga Ji dan berkata dengan dingin, orang tua dari keluarga Xiao kembali dengan kuat. Jika kamu mengirim Reni ke alam rahasia, keluarga Xiao akan memandangku sedikit, dan selama Reni bisa mendapatkan hati Yakovsi, bukan tidak mungkin keluarga Jiku menggantikan keluarga Xiao. Masalah ini adalah kesempatan bagi keluarga Ji, kamu tidak bisa berbelas kasihan.
Jika hal ini hancur, aku tidak bisa mengampunimu. Setelah berbicara, kakek buyut keluarga Ji pergi dengan cepat. Kepala keluarga Ji melirik bangunan kecil tempat Reni Ji berada, menghela nafas, dan berbalik untuk pergi. Keluarga Zong. Ron Zong memandang Mark Zong, merenung sejenak, dan berkata dengan acuh tak acuh, buatlah adikmu terlihat lebih cantik, dan kamu bisa mengirim sendiri adikmu ke rumah Xiao. Apakah ayahku ingin adik perempuanku yang lebih dulu mendekati tuan muda itu? Mata Mark Zong berbinar. Meski penampilan adik perempuannya tidak sebaik Reni Ji, dia tetap cantik. Jika Yakov Si bisa mengaguminya, setelah dia pergi ke alam rahasia ini sentuhan. Tapi, apakah adikku akan setuju? Ron Zong mengerutkan kening, mengeluarkan botol kecil dari kotak dan berkata dengan ringan, campurkan ke dalam air, temukan cara untuk memberi sedikit adikmu, lalu kirim adikmu ke sana. Mark Zong tegang, dan berkata dengan suara rendah, ayah, ini afrodisiak yang kuat. Ini adalah kesempatan. Jika kamu memanfaatkannya dengan baik, ini adalah kesempatan bagi keluarga kita untuk bangkit. Ron Zong berkata dengan dingin, adikmu telah menikmati begitu banyak sumber daya dari keluarga Zong kita, ini saatnya untuk berbalas budi pada keluarga Zong kita. Bok, mata Mark Zong berkedip keras, mengambil botol kecil itu, berbalik dan berjalan keluar. Di tengah malam, tiba-tiba Cameron Lin membuka matanya dan turun dari tempat tidur. Dengan sekejap sosok Is muncul di hutan yang jauh. Keluarga Zong yang menjaga Cameron Lin bahkan tidak menyadari bahwa Cameron Lin sudah pergi. Berdiri di hutan, Cameron Lin menaruh tangan di punggungnya, dan berkata dengan dingin, aku sudah di sini, keluar saja. Dua sosok berjalan keluar dari balik pohon, laki-laki dan perempuan itu adalah kepala keluarga Ji dan Reni Ji. Tuan Lin, minta bertemu denganmu tengah malam karena ada masalah mendesak. Kepala keluarga Ji terbatuk dan membungkuk ke arah Cameron Lin. Reni Ji membantu kepala keluarga Ji dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dengan kekuatanmu, siapa yang bisa melukaimu begitu dalam? Cameron Lin bertanya dengan acuh tak acuh, kekuatan kepala keluarga Ji tidak lemah, tetapi saat ini dia seperti ini, dan dia bisa berdiri diam saat ini, jika bukan karena fondasi puncak tingkat dewa. Sekarang, mungkin sudah mati saat ini. Dia juga penasaran, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji, jika dia tidak mau mengatakan, dia tidak peduli. Ayahku terluka oleh kakek buyutku untuk membantuku melarikan diri. Wajah Reni Ji penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tidak menyangka kakeknya yang biasanya ramah akan bertindak sejahat itu. Cameron Lin mengerutkan kening. Pemuda yang keluar dari dunia rahasia jatuh cinta pada Reni Ji pada siang hari, La juga mendengarnya sepanjang hari tapi Is tidak menyangka Reni Ji tidak setuju. Hal ini membuatnya memandangnya lebih tinggi. Ada apa datang mencariku? Cameron Lin berkata dengan tenang. Meskipun dia masih memiliki buah darah merah di tangannya, dia dan Reni Ji dan ayahnya bukanlah saudara, tentu saja tidak perlu memberi mereka barang berharga ini. Cameron Lin, aku ingin kamu menerimaku sebagai murid, aku ingin balas dendam. Reni Ji berlutut dengan ekspresi kebencian di matanya. Dia membenci kakek buyut keluarga Ji yang melukai ayahnya dengan parah, dan membenci Yakov Si yang telah mendorongnya ke dalam situasi putus asa. Dia tahu bahwa sulit baginya untuk membalas dendam. Hanya Cameron Lin yang membantunya. Asalkan kamu menerimaku sebagai murid, aku milikmu. Setelah mengatakan ini, Reni Ji menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya, sangat menarik.